Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pembelajaran kali ini Ibu akan menyampaikan materi bab pertama, yaitu tentang teorema Pythagoras. Silahkan LKS-nya bisa dibuka. Kita mulai pembelajarannya. Bab pertama yaitu teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu merupakan sebuah teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Rumus teorema Pythagoras yaitu berbunyi, pada segitiga siku-siku, kuadrat sisi terpanjang sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Untuk lebih jelasnya, itu bisa kalian buka halaman 5. Itu ada sebuah segitiga ABC dan siku-siku di A. Ciri dari segitiga siku-siku itu adalah salah satu sudutnya mempunyai sudut 90 derajat. Itu adalah ciri-ciri dari segitiga siku-siku. Kemudian dari segitiga ABC, sisi BC itu disebut dengan hipotenusa, atau lebih mudahnya adalah sisi miring karena bentuknya adalah miring. Kemudian AB itu adalah sisi datar. Kemudian AC adalah sisi tegak. Untuk mencari sisi miring, sisi miring itu adalah rumusnya, yaitu sisi datar dikuadratkan ditambah sisi tegak dikuadratkan. Ini ada tanda akarnya. Berarti rumus dari sisi miring adalah akar dari sisi datar kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Kemudian kalau untuk mencari sisi datar juga sama, cuma tandanya adalah berubah menjadi pengurangan. Sisi datar sama dengan akar dari yang terpanjang adalah sisi miring, berarti kita cari sisi miring, kita tulis sisi miring di sini, dikuadratkan dikurangi sisi tegak dikuadratkan. Untuk rumus dari sisi tegak juga sama, yaitu adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurangi sisi datar kuadrat. Ini adalah rumus pakemnya atau poinnya. Kalau kita masukkan pada huruf, berarti sisi miring adalah BC sama dengan akar dari sisi datarnya adalah AB, berarti AB kuadrat ditambah sisi tegaknya AC, yaitu AC kuadrat. Sedangkan sisi datar yaitu AB sama dengan akar dari BC kuadrat dikurangi AC kuadrat. Sedangkan untuk sisi AC yaitu akar dari BC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Itu adalah rumus dari teorema Pythagoras. Kemudian kita masuk ke contoh. Dibuka pada halaman 6, nomor 2. Ini sebagai contoh nomor 1, kita gambar dulu segitiga siku-siku dengan sisi miringnya X, sisi miringnya 17, sisi tegaknya X dan sisi datarnya 15. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah nilai X. Nilai X itu adalah sisi tegak. Berarti langsung saja kita masukkan ke rumus sisi tegak, atau kita tulis dulu sisi tegak sama dengan
sisi miring dikuadratkan dikurangi sisi datar dikuadratkan. Oke, sisi tegak kita adalah X. Kemudian akar dari sisi miring 17 dikuadratkan dikurangi sisi datar adalah 15 dikuadratkan. 17 kuadrat berapa? 17 kuadrat itu adalah 289, sedangkan 15 kuadrat adalah 225. Kalau dikurangi hasilnya adalah 64. Akar dari 64 adalah 8. Ini ketemu sisi tegaknya. Bisa dipahami? Kemudian contoh yang kedua yaitu nomor 5. Sebuah kapal, Ibu tulis dulu, berlayar ke utara sejauh 40 km, kemudian menuju arah timur sejauh 30 km. Dan akhirnya berputar ke arah selatan sejauh 24 km. Hitunglah jarak kapal dari tempat semula. Oke. Dari kalimat tersebut kita bisa menggambarkan arah utara, kemudian arah timur, sini arah selatan, dan arah barat. Oke, sebuah kapal berlayar ke utara, berarti kita naik ke atas sejauh 40 km. Kemudian menuju arah timur. Arah timur yaitu ke kanan sejauh 30 km. Dan akhirnya berputar ke arah selatan, berarti kita ke bawah sejauh 24 km. Yang ditanyakan adalah hitunglah jarak kapal dari tempat semula. Berarti jarak kapal kita misalkan jarak kapal kita misalkan B, sedangkan tempat semula kita misalkan A. Dari A ke B kita tarik sebuah garis, akan terlihat adalah sisi miring. Kemudian karena di situ bentuknya tidak segitiga siku-siku, kita ubah menjadi segitiga siku-siku dengan cara titik B-nya kita perpanjang ke garis A. Di situ ketemu titik, kita misalkan huruf C. Berarti siku-sikunya adalah di C. Kalau seperti ini, kita bisa melihat di situ adalah segitiga siku-siku. Berapa sisi AC-nya? Sisi AC-nya adalah 40 dikurangi 24 adalah 16 km. Sini adalah AC 16 km. Kemudian sisi BC-nya, sisi BC itu adalah 30 km. Karena sama sejajar dengan yang di atas, yang ditanyakan adalah AB. Berapa AB-nya? Karena di situ sisi miring, berarti kita langsung masuk ke rumus. Sisi miring sama dengan akar dari sisi tegak kuadrat ditambah sisi datar kuadrat.
Sisi miring adalah AB, jadi kita masukkan hurufnya. Sisi tegak adalah AC kuadrat ditambah sisi datar BC kuadrat. AC-nya berapa? AC-nya 16 dikuadratkan ditambah BC-nya adalah 30 kuadrat. Akar dari 16 adalah 256 ditambah akar dari 16 kuadrat adalah 256 dan ditambah 30 kuadrat adalah 900 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 1156. Akar dari 1156 yaitu adalah 34 km. Sehingga jarak kapal dari tempat semula adalah 34 km. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, alhamdulillah. Kalau belum paham, silakan bisa bertanya lewat WA boleh, datang ke kantor juga boleh. Untuk tugasnya dibuka halaman 16, yaitu uraian, tapi hanya nomor 5. Ya, tugasnya adalah hanya nomor 5. Sebuah kapal berlayar sejauh 30 km ke timur, kemudian belok ke utara sejauh 16 km. Hitunglah jarak kapal tersebut dari tempat semula. Itu adalah tugasnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas. Untuk pengumpulannya bisa dikumpulkan langsung di kantor. Kalau di kantor berarti harus kolektif, yaitu satu orang mengumpulkan beberapa tugas dari siswa. Bisa juga lewat gambar, yaitu difoto dikirim ke ibu secara pribadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.